Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baiklah, sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, saya akan mengabsen terlebih dahulu. Apakah ada yang tidak hadir? Alhamdulillah. Hari ini kita akan belajar tentang pendidikan dan pembangunan. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, mengetahui dan memahami apa yang dimaksud dari pendidikan dan pembangunan. Yang kedua, mengetahui kaitan pendidikan dan pembangunan. Dan yang ketiga, mengetahui peran-peran apa saja pendidikan dalam pembangunan. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian dari pendidikan dan pembangunan. Yang pertama, pengertian dari pendidikan. Pendidikan merupakan upaya membimbing manusia yang belum dewasa ke arah dewasa. Pendidikan adalah suatu usaha dalam mendorong anak melakukan tugas-tugas hidupnya agar mandiri dan bertanggung jawab secara susila. Yang ketiga, pendidikan adalah sebuah proses belajar terus-menerus dalam keseluruhan aktivitas sosial sehingga manusia tetap ada dan berkembang. Pendidikan juga diartikan sebagai usaha untuk mencapai penentuan diri dan bertanggung jawab dalam hidup masyarakat. Baiklah, yang kedua, pengertian dari pembangunan. Pembangunan merupakan upaya yang dikerjakan secara terencana untuk melaksanakan perubahan yang memiliki tujuan utama untuk memperbaiki, menaikkan taraf hidup, kesejahteraan dan kualitas manusia. Pembangunan dapat dipastikan sebagai istilah teknis, yaitu seni dalam membangkitkan masyarakat dari berbagai negara berkembang dari kemiskinan, tingkat melek huruf yang rendah, tingginya angka pengangguran, dan ketidakadilan dalam bidang sosial. Pendidikan sangat erat kaitannya dengan pembangunan. Pendidikan merupakan usaha untuk diri manusia dan mampu menghasilkan sumber daya manusia yang menunjang pembangunan. Sedangkan pembangunan usaha dari diri manusia dan dapat menunjang pendidikan atau pembinaan, penyelidikan, saran, dan seterusnya. Pendidikan merupakan jalan menuju kemajuan dan pencapaian kesejahteraan sosial dan ekonomi. Sedangkan kegagalan membangun pendidikan akan melahirkan berbagai problem krusial. Pendidikan merupakan salah satu aspek pembangunan yang sekaligus merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan pembangunan nasional. 3. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas peranan pendidikan dalam pembangunan nasional. Yang pertama adalah esensi pendidikan dan pembangunan serta titik temunya. Manusia sebagai sasaran pembangunan wujudnya diubah dari keadaan yang bersifat potensial ke keadaan aktual. Potensi-potensi kebaikan yang perlu dikembangkan aktualisasinya seperti berusaha, kemampuan berekreasi, kesediaan menerima kenyataan, kejujuran, toleransi, berpendirian, dan rasa bebas
yang bertanggung jawab. Manusia dipandang sebagai subjek pembangunan karena ia dengan segenap kemampuannya mampu menggarap lingkungannya secara dinamis dan kreatif, baik terhadap lingkungan alam maupun lingkungan sosial atau spiritualnya. Yang pertama, status pendidikan dan pembangunan dalam esensi pembangunan. Pertama, status pendidikan dan pembangunan masing-masing dalam esensi pembangunan serta antara keduanya. Yang pertama, pendidikan merupakan usaha yang ke dalam diri manusia, sedangkan pembangunan usaha keluar dalam diri manusia. Yang kedua, pendidikan merupakan yang menghasilkan sumber daya tenaga yang menunjang pembangunan, sedangkan pembangunan menghasilkan dapat menunjang pendidikan atau pembinaan, penyelidikan, dan saran. Yang kedua, peranan pendidikan. Beberapa peranan pendidikan dalam pembangunan nasional yang berkenaan dengan perubahan masyarakat, pengembangan sumber daya manusia, dan pemeliharaan lingkungan hidup. Peranan pendidikan dalam pembangunan perubahan masyarakat. Yang pertama, segi sasaran pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar yang ditujukan kepada peserta didik agar menjadi manusia yang berkepribadian kuat dan utuh serta bermoral tinggi. Yang kedua, segi lingkungan pendidikan. Ada 3, lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Lingkungan keluarga. Di dalam lingkungan keluarga, anak dilatih dengan kebiasaan yang baik seperti kecekatan, kesopanan, dan moral. Yang kedua, lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah merupakan pendidikan formal. Anak peserta didik dibimbing untuk memperluas bekal yang telah diperoleh di keluarganya, berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Di lingkungan masyarakat. Di dalam lingkungan masyarakat, peserta didik memperoleh bekal yang praktis untuk berbagai jenis pekerjaan, khususnya untuk peserta didik yang tidak mendapat kesempatan untuk memperoleh jalur formal. Yang ketiga, segi jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan ada 3, jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Memberikan bekal kepada peserta didik dengan secara berkesinambungan. Yang keempat, segi pembidangan kerja atau sektor kehidupan. Pembidangan kerja menurut sektor kehidupan antara lain bidang ekonomi, hukum, sosial politik, keuangan, pertanian, komunikasi, pertambangan, pertahanan, dan lain-lainnya. Pembinaan dan pengembangan bidang-bidang tersebut hanya dikerjakan oleh orang-orang yang memiliki kemampuan. Pembangunan ketenagakerjaan merupakan salah satu aspek pendukung keberhasilan dari pembangunan nasional. Dan terdapat beberapa masalah yang dihadapi dalam pembangunan nasional ini, khususnya di bidang ketenagakerjaan, sehingga diperlukan kebijakan dan upaya untuk mengatasinya. Manusia dan pembangunan merupakan kekuatan utama dari pembangunan tersebut dan tujuan dari pembangunan itu sendiri. Jadi peran pendidikan dalam
pembangunan sumber daya manusia. Yang pertama, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kedua, membangun manusia sebagai pelaksana transportasi. Yang ketiga, membina manusia menjadi tenaga produktif. Membentuk kepribadian yang berorientasi kepada prestasi, merubah pola pikir masyarakat yang masih taraf rendah. Pengembangan sumber daya manusia di Indonesia dilakukan melalui 3 jalur. Yang pertama, pendidikan, yang kedua, pelatihan, dan yang ketiga, pengembangan karir kerja di tempat kerja. Peran pendidikan dalam pemeliharaan lingkungan hidup. Manusia telah diberkati fasilitas yang lengkap dan ditugaskan secara kreatif dan dinamis mengarahkan kemampuannya untuk memahami realitas alam, untuk memanfaatkan dan didaya gunakan demi kesejahteraan manusia. Peran pendidikan dalam pemeliharaan lingkungan hidup. Yang pertama, mengarahkan pada manusia bahwa memelihara, mengelola, dan melestarikan lingkungan hidup adalah suatu keharusan. Yang kedua, memberikan bimbingan bahwa pengendalian alam harus bersifat rasional dan tidak merusak tatanan lingkungan hidup manusia. Selanjutnya, supaya pembangunan yang dilaksanakan dapat menjaga keseimbangan dan pembinaan ekosistem. Selanjutnya, untuk mengelola sumber daya alam, masyarakat dapat memberikan manfaat bagi manusia. Dan yang terakhir, memudayakan pola hidup yang serasi dengan ekosistemnya. Yang kelima, peranan pendidik dalam pembangunan nasional. Yang pertama, menjadikan tenaga kerja produktif dalam bidang konstruksi. Yang kedua, mengembangkan teknologi baru. Yang ketiga, menjadikan tenaga kerja yang menghasilkan barang dan jasa. Yang keempat, pelaku generasi dan penciptaan budaya. Dan yang kelima, konsumen barang dan jasa. Baiklah, selanjutnya saya akan memberikan tugas pada kalian. Yang pertama, segi lingkungan pendidikan itu terdapat 3 lingkungan. Yang pertama, lingkungan keluarga, yang kedua, lingkungan sekolah, dan yang ketiga, lingkungan masyarakat. Coba kalian cari contoh dari ketiga lingkungan tersebut. Masing-masing berikan 1 contoh dari pernyataan tersebut. Baiklah, jika sudah ada yang selesai mengerjakan tugas tersebut, segera dikumpulkan. Saya akan menilai pekerjaan kalian tersebut. Pertama, menjadi tenaga produktif dalam bidang konstruksi. Orang-orang yang terdidik hasil pendidikan juga masuk dan aktif bekerja di bidang konstruksi yang menghasilkan rancang bangun di berbagai pabrik dan perusahaan. Pabrik-pabrik ini yang akan menghasilkan berbagai barang dan jasa, yaitu kebutuhan hidup. Yang kedua, mengembangkan teknologi baru. Hasil pendidikan adalah orang yang terdidik yang mempunyai kemampuan melaksanakan penelitian dan pengembangan yang dapat menghasilkan teknologi baru, menjadi tenaga yang produktif yang menghasilkan barang dan jasa. Orang-orang terdidik hasil pendidikan masuk dalam pabrik-pabrik dan perusahaan-perusahaan sebagai tenaga kerja yang produktif. Barang-barang kebutuhan hidup yang memproduksi barang-barang dan kebutuhan hidup jasa. Dengan demikian adalah penghasil barang dan jasa yang dibutuhkan atau yang diperlukan masyarakat.
Pendidikan dan pembangunan sangat berperan penting dalam kehidupan masyarakat. Pendidikan dan pembangunan saling berkaitan. Pendidikan ini menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkemampuan, dan sangat penting untuk pembangunan. Baiklah, untuk pelajaran selanjutnya kita akan belajar tentang pendidikan dan pembangunan lagi. Tetapi kita akan mendiskusikan apa kaitan pendidikan dan pembangunan ini lebih luas lagi. Baiklah, sekian pembelajaran hari ini yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.